Halo, Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.1.A.6 oleh Lucia Triawidianti SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Bapak Ibu guru, seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889, dan kita akan memahami kembali filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang keempat budi pekerti. Bapak Ibu guru, ingat kembali bahwa asas pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalamnya terdapat pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dan memberi ilmu atau berfaedah untuk pencapaian hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diteruskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan hal tersebut, di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu dibagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, maka hasilnya nanti akan baik. Tapi jika bibit jagung itu kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Maksudnya, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya bahwa bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara
gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Maksudnya bahwa keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosial. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, yaitu kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Wujud kontekstual pemahaman terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan, yaitu sebagai guru kita harus mampu menuntun para peserta didik kita untuk menjadi peserta didik yang merdeka. Maksudnya di sini adalah merdeka batin dan merdeka lahir. Nah, sebagai guru harus mampu memperdomani 3 dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo di depan memberi contoh atau panutan. Yang kedua, Ingmadio Mangungarso di tengah memberi atau membangun semangat. Yang ketiga, Tukuri Handayani di belakang memberikan semangat atau dorongan. Kami sebagai Bapak Ibu guru harus selalu dapat menjadi contoh, di mana yang pertama, saat di kelas mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada siswa. Lalu yang kedua, ketika murid mengalami kesulitan atau sedang tidak bersemangat, kita sebagai guru memberikan semangat seperti memberikan motivasi dan reward. Yang ketiga, jika semua sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kita sebagai guru dari belakang memperhatikan, menuntun dan mengarahkan agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pembelajaran yang semestinya. Nah, dalam konteks ini juga, saya dipercaya untuk memegang ekstrakurikuler MIPA, di mana di sini otomatis minat dan bakat siswa yang mereka miliki, minat mereka untuk mengikuti ekstrakurikuler MIPA tersalurkan di sini, di mana tidak semua anak mau mengikutinya, dan juga bakat untuk berhitung dan mengetahui atau mau memahami pengetahuan alam itu tidak semua anak seperti itu. Jadi di sini saya memberikan jalan, mengarahkan, menuntun anak untuk mau menyalurkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler MIPA. Saya di sini berusaha untuk menuntun mereka untuk menjadi peserta didik yang merdeka, yang dapat bermanfaat dan juga menyalurkan minat dan bakat mereka. Baik, terima kasih penjelasan yang telah saya berikan. Semoga dapat menjadi semangat dan juga menjadi bahan serta informasi yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih.